Yo, kembali lagi di CPNS Podcast 2025. Cerita pelengkap ngopi santai. Ngopi santai, ngopi dulu lah yuk. Ngopi dulu. Cheers. Cheers. Bukan kopi, air putih. Gue kopi ya. Lu lagi sakit bro? Iya bro. Coba minum air putih. Akhir-akhir ini gue nggak enak badan. Sakit ya karena nggak sehat ya. Kalau badan nggak terlalu sakit sih. Keuangan. Itu mah semua juga ngalamin bro. Iya sih. Dan Oh ngomong-ngomong apa soal kesehatan lagi ini. ya, kalau sama gue mah Iya mau sih. nggak mau ya. Tapi gue pengen cerita bro. Apa? 2018 tuh gue baru nginjekin kaki di Cikarang, ya mau gak mau lah gue harus ngontrak kan. Hmm. Nah teman-teman di kontrakan gue ini kebanyakan orang-orang PT, orang-orang apa namanya pabrik. Nah, Karyawan pabrik. iya benar karyawan. Ah, Rata-rata karyawan pabrik kan masih muda-muda ya. Rata-rata hmm. masih lulusan SMP, lulusan SMK. Pokoknya suatu saat ada salah satu teman gue ini yang sakit perut. Hmm. Sialnya itu berhari-hari bro. Sakit perutnya berhari-hari. Terus Terus? ya kita kan ngiranya oh dia emang orangnya jarang makan, sekalinya makan makannya pedas. Akhirnya nyerah lah dia, dibawalah ke rumah sakit. Hmm. Akhirnya dioperasi usus buntu. Radang usus buntu. Orang radang usus buntu itu. Terus Apa istilahnya apa sih? Kalau appendicitis. apendisitis, iya Ah, bener. Nggak tahu kenapa intinya katanya ususnya bocor bro. berarti udah pecah radang usus buntunya ya. Iya kali ya. Nah, terus Masuk ICU dia. sampai masuk ICU. Iya. Oke. Terus? Ya untungnya selamat sih. Hmm. Oke, ya udah gitu doang. Intinya gue bingung nih kan kita nggak tahu ya namanya sakit perut kalau ya namanya juga anak kosan begitu kan bedain sakit perut mah sama sakit perut karena tadi apa namanya Appendicitis, apendisitis. radang Tapi usus buntu. sebelum bahas itu ya apendisitis ini apa nih sebenarnya, usus Nah, radang usus buntu ini apaan nih? appendicitis itu lo harus ngerti dulu. Dia dari Hmm. kata appendix sama itis. Appendix itu adalah usus buntu yang terletak, dia nempelnya itu di usus besar sebelah kanan bawah. Hmm. Nah, kalau itis itu artinya peradangan infeksi. Hmm. Nah, itu sebutannya itis. Hmm. Nah, jadi kalau appendicitis itu adalah radang usus buntu. Hmm. Nah, itu pengertiannya. Ah, Nah, radang usus buntu ini kan dia tadi cerita lu dia anak kos ya, yang anak sering kosan. makannya telat, Iya benar. terus sering makan pedas. Kan Hmm. perkiraannya kan, oh ini jangan-jangan sakit mah ini Sakit kan. mah, iya benar. Jadi gejala radang usus buntu itu mirip sama gejala sakit mah, Mirip. mirip. Nah, bisa mirip karena apa? Karena penjalaran sarafnya itu sama, Bro. Hmm. Penjalaran sarafnya. Hmm. Nah, memang gejalanya ya seperti orang bisa nyeri di ulu hati, Hmm. ada mual muntah juga. Kalau udah parah, baru dia ada demam. Itu kalau sakit mah. Hmm. Tapi kalau radang usus buntu, Hmm. itu dia demam. Demam dulu, Hmm. baru ada nyeri. Setelah Hmm. nyeri, baru dia ada mual muntah. Seperti Hmm. itu. Jadi yang temen gue ini kasusnya dia udah berat berarti ya? Kasta tertinggi dari appendicitis ya, radang Hmm. usus Hmm. buntu ya, kasta Hmm. Hmm. tertingginya itu Hmm. kalau dia udah pecah. Anjir. Jadi eh, radang usus buntu itu dia ada tahapan-tahapannya bro. Ada Hmm. akut vokal, terus ada sampai dia infiltrasi pelengketan dulu, terus infiltrasi itu seperti apa ya, dia bocor tapi bocor halus bro. Anjir, teban ya? Iya, bocor halus. Jadi usus-ususnya itu Eh. masih apa ya, karena dia terinfeksi. Ah. Kalau tubuh kita ini dia terinfeksi, dia akan berusaha, ada mekanisme Oh iya. defense-nya. Hmm. Jadi akan berusaha untuk menutupi tempat
yang Hmm. jadi sumber infeksinya. Hmm. Jadi usus, ada lapisan omentum. Omentum itu bentuknya kalau lu bayangin kayak gorden ini, gorden Hmm. ini. Hmm. Dia tuh dari atas, dia Hmm. turun sampai ke bawah tuh omentum tuh. Dia kayak satu lapisan yang ada kandungan lipidnya, lemaknya. Hmm. Nah, itu berfungsi juga saat terjadi infeksi dimanapun di dalam rongga perut. Omentum ini berfungsi untuk menutup, mengcover tempat infeksinya. Hmm. Nah, jadi akan terjadi pelengketan di situ tuh. Nah, Hmm. kalau dia berhasil terisolasi, Hmm. berhasil tertutup sumber infeksinya, ya dia jadinya peritonitis lokal sebutannya. Hmm. Peritonitis itu adalah infeksi di dalam rongga perut. Hmm. Kalau sudah dia tutup tempat infeksinya, Hmm. sumber infeksinya, tapi tidak tercover semua, nanah dari radang usus buntunya itu menyebar ke seluruh perut. Hmm. Nah, itu yang disebut dengan peritonitis generalisata Hmm. atau infeksi di seluruh rongga perut. Hmm. Itu yang kalau kita periksa ya, Hmm. itu kalau kita tekan nih perut nih, lu tahu papan cucian kan keras? Hmm. Papan ini dah keras. Ya, Ya kayak begitu. kalau ditekan. Ditekan, tekannya itu tekan pelan aja, nggak usah lu tekan kuat kayak begini. Lu tekan pelan aja, itu rabanya terasanya kayak begini nih. Kan kalau gua Hmm. Hmm. ibaratkan sofa, Hmm. sofa yang tipis, Iya. yang busanya sedikit, bawahnya papan. Hmm. Ya kan, lu tekan palingnya cuma masuk sedikit doang, nah itu Udah keras lemaknya, banget. lapisan lemaknya yang lu Hmm. ketekan, yang bisa masuk itu yaitu lapisan lemaknya, tapi di dasar dari lemaknya, di bawah lemaknya itu udah otot. Hmm. Saat lu tekan dia akan terasa keras. Nah, Hmm. itu juga salah satu mekanisme tubuh kita di mana dia refleksi, dia mempertahankan posisi di dalam perut, karena Hmm. kalau kegoncang sedikit akan terasa nyeri kan, kan lagi Hmm. infeksi seluruh perut tuh. Iya, benar-benar Nah, itu temen lu beruntung tuh masih bisa, hidup. ya istilahnya Iya, iya, iya. masih bisa dioperasi Iya, iya. walaupun ujungnya masuk Oh, ICU. oh, Ya karena memang oh. Hmm. usus buntu itu kalau dia meradang, Hmm. jangan dipandang sepele. Walaupun panjang usus buntu itu kalau pada orang dewasa ya sekitaran 10 sampai 12 cm, Hmm. ya hitungannya pendek ya kalau Hmm. usus ya. Cuman jangan dipandang enteng, Hmm. jangan dianggap remeh. Kalau dia sampai pecah, itu bisa sampai meninggal loh pasien. Set. Iya, karena dia sepsis. Sepsis itu infeksi seluruh tubuh. Saat nananya menyebar di seluruh rongga perut, Hmm. dia bisa menyebabkan infeksi seluruh tubuh, di mana em, bisa sampai kegagalan organ lain, ginjal, liver, itu bisa bisa failure, bisa gagal berfungsi. Nah, itu berbahaya. Makanya gue bilang temen lu beruntung. Set. Betul ya. Hmm. Tapi kalau apa namanya? Radang usus buntu ya? Emang harus dioperasi ya? Apa ada penanganan lain kayak selain operasi itu? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Karena apa? Kebanyakan pasien kan pasti mereka bakalan, aduh, yang namanya operasi ini Iya, kalau iya, iya, bisa iya. dihindari lah ya. Benar, benar, benar. Cuman ya untuk radang usus buntu, penanganan utamanya memang operasi. Hmm. Terkecuali ada kondisi lain yang Hmm. menyebabkan pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi. Hmm. Contohnya, dia ada masalah jantung. Hmm. Ini kita berbicara kondisi radang usus buntu yang belum pecah ya, Ya, yang masih apa? Tahap berapa tuh? yang masih tahap awal ya, Tahap masih akut awal. vokal ya. Hmm. Kalau udah pecah itu udah nggak ada kompromi, apapun kondisinya buka. Buka perut. Iya, tetap operasi. Hmm. Hmm. Kalau masih akut vokal, dia belum pecah atau appendicitis Hmm. kronik, nah, itu kalau kondisinya dia ada sakit jantung atau ada minum pengencer darah, Hmm. ya itu masih bisa kita kondisikan lagi, atau kadar gula darahnya tinggi, masih bisa ada waktu kita kondisikan dulu hmm, pasien itu supaya kondisinya bagus untuk dilakukan tindakan operasi. Karena kita tindakan operasi itu juga banyak pertimbangan, bro. Iya, iya. Kita pertimbangan keuntungan operasinya, pertimbangan komplikasinya atau kerugiannya atau Hmm. Hmm. resikonya. Iya sih benar. Kalau lebih beratan resikonya, ya kita masih bisa dengan antibiotik dulu. Antibiotik dengan dosis bisa didouble, maksudnya
pakai dua Dua jenis minggu. antibiotik. Hmm. Nah, itu biasanya dilakukan untuk benar-benar mengcover jangan sampai pecah nih usus buntunya sebelum kita operasi. Nah, kalau pasien sudah kondisinya sudah baik, sudah memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi, ya tetap ujung-ujungnya harus dioperasi Operasi, juga. iya juga. Cuman menstabilkan kondisi apa lainnya biar bisa operasi kan. Iya, ya apa ya? Maksud gua operasi radang usus buntu itu memang terkadang tricky, bro. Terkadang tricky. Tergantung temuan saat tindakan operasi. Bisa terjadi pelengketan usus. Kalau terjadi pelengketan usus, ya resikonya saat kita pisahin pelengketannya, sebutannya adesiolisis ya. Adesiolisis, kita pisahin pelengketannya. Ada risiko ususnya bocor. Nah, kalau ususnya bocor gimana? Ya, kita perbaiki langsung saat itu juga. Tapi yang namanya usus bocor, kita walaupun kita udah jahit, biasanya kan itu kan dia ngelengket karena ada reaksi peradangan ya. Iya, iya. Kalau reaksi peradangannya udah kita kontrol, terus dia ada kebocoran usus, kita udah jahit, biasanya pada hari ke-5 sampai hari ke-7 itu udem atau pembengkakan usus, kan kalau dia meradang dia membengkak ya Iya, ususnya iya, ya. iya. Pembengkakan usus itu akan menurun, dia akan kembali lagi ke ukuran normal. Otomatis jahitan yang kita udah jahit saat kondisi ususnya bengkak, ada resiko dia longgar. Iya, kalau dia longgar ya ada resiko bocor. Makanya jangan heran kalau pasien-pasien yang dilakukan operasi dengan kondisi yang sudah pecah ya usus buntunya ya, itu biasanya habis dioperasi akan dipasangin drain. Drain itu selang kecil yang dipasang masuk ke dalam rongga perut. Ya itu untuk pemantauan, untuk pantau ada bocor nggak. Kalau ada bocor kan bisa keluar tuh lewat drainnya tuh, kita bisa lihat. Terus kalau bocor, apakah selalu harus dioperasi ulang? Jawabannya tidak. Kita pantau kebocorannya ini banyak nggak volumenya, jumlah yang keluar lewat drainnya ini banyak nggak. Kalau jumlah yang keluar lewat drain banyak ya mau nggak mau ya harus operasi ulang ya. Tapi kalau yang jumlah drainnya kebocorannya cuma sedikit, masih bisa kita pantau karena dia ada kemungkinan bisa tutup sendiri. Kalau kebocorannya tutup sendiri, yang keluar lewat drainnya udah sedikit atau udah nggak ada produksi lagi, terus kalau kita pantau dari lab sel darah putihnya pasien tidak meningkat, pasien tidak sepsis, tidak ada nyeri seluruh perut, ya aman. Tinggal kita lepas drainnya seperti itu. Gila ya, bahaya ya bro ya. Ngopi dulu. Ngomong sampai liur gue udah mau habis. Seruput dulu lah. Kering kawan. Anjay. Tapi gue tanya lagi nih, setelah operasi nih ada nggak sih efek di badan pasien ini? Setelah nih orang udah kelar lah dia balik di rumah sakit, efek ke badannya ada nggak? Nah gini, kalau kita bicara operasi usus buntu ya, radang usus buntu. Usus buntu itu sendiri disebut appendix atau organ tambahan. Semua manusia ada, semua manusia ada, kecuali kalau yang memang anomali ya, yang memang dari kelainan ya. Kelainan lahir, iya, iya. Tapi kayak Eka ya. Ya bukan cuma usus buntu yang nggak ada bro. Nah jadi gini, semua manusia itu diciptakan memiliki usus buntu. Ya, organ diciptakan sama Tuhan pasti ada fungsinya. Pada masa kanak-kanak, masih anak-anak ya di bawah usia 1 tahun ya, itu fungsinya adalah menghasilkan imunoglobulin A. Dalam 1 hari itu dia menghasilkan 1-2 cc mililiter. Baru tahu gua. Iya, imunoglobulin A itu berfungsi untuk antibody bro. Nanti dia akan keluar dihasilkan oleh usus buntu, kemudian cairan imunoglobulin A-nya itu lendirnya itu akan masuk ke usus besar, diserap oleh badan. Nah itu ada fungsinya waktu masih kecil. Setelah kita dewasa, organ-organ lain kan juga memproduksi yang namanya sistem imun tubuh ya. Nah peran dari usus buntu itu saking kecilnya udah dianggap tidak ada peran apa-apa lagi. Jadi saat diangkat pun dia tidak akan menyebabkan badan jadi cepat sakit, badan cepat capek. Jadi aman. Dan usus buntu itu cuma 1 di badan. Jadi setelah diangkat dia tidak akan berulang lagi.
Oke. Ya, karena nggak ada lagi yang peradangan usus buntu, usus Iya buntu udah nggak benar. ada. Iya 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 benar. Nah, seperti itu. Oh, berarti emang kalau diangkat ya karena dia kalau udah gede kan emang nggak ada fungsinya lagi berarti ya. Heeh. Diangkat pun nggak ada efek apa-apa ke badan. Oke. Komplikasinya bro, gimana nih setelah operasi nih apa aja nih komplikasi? Komplikasi ini apa nih? Jelasin dulu komplikasi. Komplikasi-komplikasi itu efek em, yang bisa terjadi di Hmm. badan pasien setelah dilakukan tindakan operasi, tapi bukan berhubungan dengan yang tadi gue jelasin, Hmm. bukan berhubungan Beda dengan nih, sistem imun tubuh cepat-cepat, enggak. beda. Jadi komplikasi itu adalah setelah kita lakukan tindakan operasi ini, Hmm. ada nggak efeknya ke badan pasien. Jadi tindakannya yang membuat ada efek apa enggak. Hmm. Gue kasih contoh komplikasi yang paling sering terjadi ya, infeksi luka operasi, Hmm. nyeri pasca operasi. Iya tuh. Jadi bekas operasinya walaupun udah Pasti nyeri ya. operasi, udah kering, lukanya Iya. masih keraba tuh, Hmm. ada nyeri-nyerinya. Hmm. Nah, terus scar bekas operasi yang kalau ada riwayat keloid ya, Hmm. ya dia ada resiko jadi keloid Oh, jadi seperti bekas itu. operasiannya itu ada kayak pak daging gitu. Iya, kayak lebih tebal, dia Oh. tumbuh jadi lebih tebal tuh. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. kalau infeksi luka operasi, Hmm. yaitu menyebabkan jahitannya lebih lama untuk dilepas tentunya. Hmm. Perawatan lukanya juga jadi jauh lebih lama. Nggak jauh Hmm. juga sih. Ya tergantung perawatannya. Kalau rajin sehari sekali atau sehari 2 kali Hmm. ngerawat sendiri di rumah mah cepat juga sembuhnya. Jadi Hmm. kalau infeksi luka operasi pun nggak usah khawatir, Hmm. sembuh. Cuman ya butuh waktu agak lama dan Hmm. perawatannya Hmm. jadi agak ya lebih ribet lah. Bukannya ada ini ya, apa namanya? Benang-benang yang katanya tuh nyatu sama badan tuh emang ada. Ada itu yang benar absorbable sebutannya yang bisa Oh. diserap oleh badan. Oh. Tapi kalau itu tidak dilakukan di apa, penggunaan benang absorbable yang bisa Ah, diserap oleh badan itu sangat tidak disarankan pada kondisi kasus-kasus besar. infeksi, bukan Infeksi. besar infeksi. Oh, infeksi. Jahit jahit di dalam, jahit bagian dalam, Heeh. kita pakai benang yang bisa diserap oleh badan, bro. Yang tidak bisa Oh, diserap oleh badan itu kita jahit di di kulit. luar. Iya. Hmm. 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 Kenapa? Karena yang bisa diserap oleh badan itu dia akan hancur dengan sendirinya, ada Hmm. batas waktu tertentu. Nah, kalau yang non absorbable yang tidak bisa diserap oleh badan itu bisa bertahan selama kita tidak angkat jahitannya. Angkat jahitan. Nah, Hmm. untuk kasus infeksi Hmm. kayak radang usus buntu, kita jahit bagian dalam, lapisan-lapisan kan banyak lapisan tuh, dari peritoneum, dari lapisan pembungkus rongga perut Hmm. itu Hmm. sampai ke kulit itu kan banyak lapisannya tuh, ada Hmm. lapisan otot, fasia, Hmm. lemak, subkutis yang Hmm. Hmm. di bawah kulit sama kutis yang di kulit. Nah, kita itu pakai jahitan yang bisa diserap oleh badan itu dari peritoneum sampai ke subkutis. Hmm. Hmm. Itu lapisan di bawah kulit. Nah, kulitnya ya kita pakai benang yang tidak bisa diserap badan. Ada maksudnya, bro. Iya, iya. Maksud dan tujuannya adalah jika ini kan kasus infeksi nih, Iya. berarti resiko terjadi infeksi luka operasi kan tinggi nih. Iya, iya. Nah, jika terjadi infeksi luka operasi, Hmm. dia tidak ambiar semua, nggak kebuka semua. Oh, buset. Karena Kalau apa? Karena kita pakai benang yang ya non kalau nggak absorb. kita angkat dia tidak akan terangkat dengan Iya, benar benar sendirinya. benar benar. Seperti Oh. itu. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau Hmm. umpamanya kita jahit pun, kan ada jahitan yang continuous tuh. Hmm. Hmm. Continuous yang kita jahit, semua continuous. Ada juga yang interruptus, jahitnya satu-satu. Lu pernah lihat orang yang habis bekas luka operasi dijahit cuma satu, 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 satu begitu kan? Enggak. Ya, ini cuma dijahit. Lu nggak pernah lihat bekas luka operasi? Ngapain anjir? Ya sudah. Sia-sia gue cerita lah kalau kayak gitu tuh. Jadi gini, jahitan untuk luka bekas operasi, Iya. untuk luka operasi itu Heeh. banyak jenisnya. Ada yang Hmm. subkutikuler, Iya, iya. jahitannya itu yang disimpul cuman di ujung luka sama ujung luka. Nah, Oh. kalau contoh lukanya kayak begini nih, Heeh, heeh. ya simpulnya di sini. Lu Mhm. bakalan kelihatan benangnya cuma di sini. Ya, selebihnya dia jalan di bawah kulit sampai nanti nongol di sini lagi baru ada simpul lagi. Oh.
Nah, itu subkutikuler, jahitan subkutikuler continuous. Nah, terus ada satu lagi yang interruptus, yang jahitnya satu-satu tuh. Lukanya kayak begini, dia jahit satu gini, satu. Nah, fungsinya kalau operasi hernia contohnya ya, yang bukan akibat infeksi ya, itu bisa subkutikuler tuh, satu di sini, jahit. Dia jalan di bawah kulit, simpulnya cuma dua, satu sini, satu sini. Nah, itu karena bukan kondisi yang infeksi. Jadi bisa pakai yang absorb ke badan? Enggak. Itu juga non absorbable. Tapi kalau lu mau jahit dia absorbable juga bisa, dengan benang yang bisa diserap oleh badan bisa juga kalau di hernia. Nah, terus kalau di appendicitis, lu jahitnya yang satu-satu. Fungsinya adalah jika terjadi infeksi luka operasi, jadi lu jangan ngebayangin infeksi luka operasi. Contoh lukanya segini nih. Lu jangan ngebayangin infeksi luka operasi itu semua lukanya ini terinfeksi, enggak. Dia hanya akan sebagian kecil, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di ujung sini yang terinfeksi. Nah, kalau terinfeksi kita harus buka satu jahitan tuh biar nananya bisa keluar. Kalau lu pakai yang subkutikuler yang tadi gua jelasin, yang simpulnya cuma dua, satu sini, lu harus bongkar semua, bro. Iya kan? Ribet ya? Lu nggak bisa bongkar satu-satu. Iya, set, jadi dari jahitannya aja bisa lumayan tuh ya. Oh iya, dari jahitan aja kuliah 2 SKS. Anjir, nyesel gue nanya tadi. Tapi ya gitu sih, paling ngopi dulu lah. Ya gak perlu ngopi gue nanya. Kan pasti rata-rata orang kalau udah udah dijudge lu harus operasi nih, dia pasti bikin nanti setelah operasi ini kan perawatannya gimana nih, lama apa enggak, ribet apa enggak. Itu gimana nih kalau kasus yang appendicitis? Oke. Bukan cuma di kasus appendicitis ya. Operasi contoh di hernia, di operasi pengangkatan tumor, operasi ya pengangkatan radang usus buntu, perawatan lukanya kalau saya pribadi ya, itu kan perawatan luka itu preferensi dari masing-masing dokter juga berbeda-beda cara perawatan lukanya mereka ya. Mungkin ada yang lebih keren pakai tracing dan lain sebagainya ya. Iya sih. Tapi kalau gua ya, gua rawat lukanya itu cuman dengan pakai kasar kita oles di atas lukanya, diamkan 5 menit, bilasnya itu pakai cairan infus NaCl yang 0,9%, dibasahin juga ke kasa ya, bukan kapas ya, bukan kapas yang buat ini muka ya, enggak, beda ya, beda. Ntar nempel semua di luka. Kasa, kasih NaCl. NaCl ini apa nih, bro? Cairan infus. Oh, cairan infus. Lembapin, terus dibersihin betadine. Nah, betadine itu kenapa harus dibersihin? Karena betadine itu dia akan membunuh kuman kurang lebih 5-10 menit pertama. Itu gue pernah baca jurnal, cuman gue lupa di mana. Ya, sih. Nah, 5-10 menit pertama dia akan membunuh kuman. Tapi setelahnya kuman itu bisa tumbuh di betadine tersebut. Nah, itu baru tahu gua. Itu pernah dilakukan penelitian, betadine yang bekas pakai diperiksa di kultur, ada kumannya, bro. Bekas pakai maksudnya? Yang betadine ke botol nih. Iya. Lu udah buka nih. Tuang, tutup lagi. Simpan. Itu kalau lu kultur ada kumannya. Yang belum habis ini. Berarti mending sekali pakai dong. Makanya di rumah sakit itu mereka sediain yang botolan-botolan kecil. Iya benar. Di kamar operasi itu yang disediain botolan-botolan kecil semua, bukan yang refill. Ya. Wah, lu bahaya ini. Itu harus menggunakan betadine benar-benar lu stek, masih ada bunyinya, segel. Nah, jadi itu betadine merek ya? Iya. Bisa di povidone iodine. Iya. Ntar tolong Gak usah. Enggak. Gue lupa lagi tuh. Terus. Oke, terus balik lagi ya perawatan luka ya.
Jadi habis dikasih povidone iodin, Hmm. dibilas lagi pakai NaCl, dibersihin. Hmm. Nah, karena selain yang tadi gua cerita, dia bisa tumbuh kuman kalau dibiarin. Iya, iya, iya. Itu dia juga bisa merusak jaringan. Ah, Jadi saat penyembuhan luka, ah, lu tempelin beta terus menerus, iya, beta lagi, iya. Biarin. povidone iodin, lu Iya. tempelin terus menerus. Orang nggak tahu Povidone ini. Aduh, ya itulah pokoknya. Iya. Cari aja lah povidone iodin. Nah itu Apa ini? Apa yang merah-merah itu? Nah, Cairan nah. merah-merah buat luka. Nah, Iya, iya. Nah, lanjut bro. salah ini. Ini mati nusa orang bro. Itu bisa ngerusak jaringan. Oke. Jadi harus dibersihkan juga. Oh. Nah, setelah bersihkan pakai cairan NaCl. infus NaCl, Hmm. keringkan, pakai Ah. kasa kering, keringkan lukanya, baru dioles antibiotik salep, baru ditutup lah pakai, boleh ditambahin dulu pakai dressing kayak apa ya, kayak gue nyebut merek lagi dong nanti, Apa? Kasa. Aib. bukan kasa, Vaseline Tool. Nah itulah Vaseline Tool, nanti dicari ya Vaseline Tool, dia ada kayak lembaran kayak anyaman kasa tipis, ya tutup di atas lukanya. Ada juga Vaseline Tool yang sudah mengandung antibiotik. Nah, jadi ditutup di atas lukanya, baru ditutup pakai kasa kering, kasa steril, kasa yang bersih, baru diplester. Nah, rawat luka, kalau lukanya bagus habis operasi ya 1 hari 1 kali cukup. Tapi kalau lukanya basah, dia infeksi luka operasi, bisa sampai 2 kali sehari, itu buat mempercepat proses penyembuhannya. Dan kalau sudah infeksi luka operasi, dia kan keluarin cairan tuh, keluarin nanah. Itu waktu ngerawat lukanya, itu harus ditekan tuh. Tekan, dikeluarin, dibersihin cairannya semua. Waduh. Iya, karena kalau enggak dia numpuk di dalam sakit. Harus dikeluarin berarti ya? Iya, harus dikeluarin. Ya memang kedengarannya sadis ya, udah luka terus ditekan buat keluarin nanah, tapi itu biar sembuh. Harus biar sembuh. Iya, iya, iya. Oke. Tar dulu lah. Satu lagi terakhir. Apa ya, gue cuma bilang oke buat bersih luka. Lu mau posing anjir. Terakhir nih. Tips lu sebagai dokter bedah, biar kita nggak ngalamin appendicitis. Tipsnya apa nih? Nah, kalau untuk menghindari yang namanya radang usus buntu, kita harus tahu dulu nih penyebab radang usus buntu itu apa. Ya. Pada orang dewasa yang paling sering itu adalah kotoran yang keras, bro. Lu sering lu keras nggak batu gitu? Sejauh ini belum sih. Janganlah. Konstipasi, orang yang susah BAB, BAB-nya nggak rutin. Ya itu kalau pada orang dewasa penyebab paling sering. Nah, jangan lah intinya. Ya, yang paling sering yang orang pencernaannya nggak lancar lah ya. Iya, iya. Eka tuh. Eka lagi. Ya, katanya setahun sekali. Nah, itu penyebab paling sering, bro. Oke. Nah, untuk menghindarinya, ya 1 hari itu paling sedikit ya minum air putih. Kalau orang dewasa 2,5 liter sampai 3 liter. Ya takarannya biar nggak lupa ya 2 botol air mineral besar, itu paling gampang. Itu paling sedikit, jadi kalau lebih boleh silakan. Perbanyak makan makanan tinggi serat, sayur-sayuran, buah-buahan. Gue udah sering sekali setiap kali gue ngerekam video buat edukasi, ngomong ke pasien, ngomong itu lagi sampai ya kadang bosan sih bro. Cuman ya gimana ya, biar orang sadar gitu terhadap makanannya sama minumannya. Terus yang tinggi serat tadi ya makanannya, sayur-sayuran, buah-buahan. Hindari daging-daging yang dipanggang sama digoreng dengan minyak berulang. Kenapa? Karena mengandung karsinogen. Wah, pernah makan sate? Sate kan ada hitamnya. Iya benar. Itu mengandung karsinogen. Digoreng dengan minyak yang berulang, itu juga ada kandungan karsinogennya. Itu bisa menyebabkan tumor usus atau kanker usus. Nah, gue sering bro. Ya itu hindarin. Segennya berapa kali goreng? Ya, kalau lu minyak goreng ya sekali pakai bro. Bukannya ada yang bisa diminum berapa kali pakai itu? Lu
Ya, Ya. gue mau bilang Ya. lu percaya nggak percaya balik lagi ke kalian semua ya. Ya, tapi Tapi ya, saran lu saran gue ya minyak goreng yang nggak boleh dipakai berlebihan, maksudnya yang dipakai berulang itu ya nggak usah. gak usah. Semua yang berlebihan itu nggak bagus. Oke. Ya. Contohnya, kalau lu sering makan makanan yang dibakar, karsinogen, numpuk-numpuk makanan yang instan, contohnya ya yang mie instan gitu, Iya, iya, iya. apapun itu yang Bukannya lu instan makan ya? ya. Bukannya lu makan ya? Gue jarang bro, kan lama-lama sekali Iya, boleh iya. lah ya, Iya, iya, iya. memuaskan apa ya, nafsu. Nafsu, ya bener. Ya, terus olahraga lah, olahraga itu ya lu jogging ya satu hari. Emang ada hubungannya ya? Olahraga Ada. sama Meningkatkan apendicitis? metabolisme tubuh. Oh iya benar juga. Kalau metabolisme tubuh lu bagus, kerja usus lu bagus, kotoran lu nggak keras, ya otomatis resiko terjadi radang usus buntu menurun. Seperti itu. Itu aja. Iya. Lumayan nih udah 30 menit. Lu dibayar nggak ngomong? Ada juga narasumber yang dibayar bro. Iya bener. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita soal apendicitis atau radang usus buntu ya. Ya kita belajar lah dari kawan gue ini yang apa masuk ICU gara-gara radang usus buntu. Itu ya bro ya. Itu bersyukur sekali ya bisa sembuh. Amin lah. Jadi buat teman-teman yang pernah ngalamin kejadian serupa atau ngalamin gejala, boleh share, komen-komen biar bisa sharing-sharing sama kita. Ya bro. Iya boleh lah. Atau ada pertanyaan gitu kan mengenai ya gejala radang usus buntu, mungkin ada kasus yang langka kali ya. Gue curiga nih gue radang usus buntu nih, gimana dong? Betul. Boleh. Komen aja, nggak apa-apa lah ya. Iya. Ya mungkin itu aja video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di next video CPNS. Jangan lupa like, komen, subscribe. Iya, itu dia. Lu gimana sih? Lu yang Oke, sampai jumpa. Oke.